Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak soleh dan solihah Nawanur? Pada pagi hari ini, tadi akan menambahkan sedikit materi terkait tentang percaya kepada Rasulullah. Yang kemarin kita sudah sempat ya di materi sebelumnya ya, di tema 2 itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di dengan tema yang sama, tema kedua ini kita masuk subbab yang B-nya. Yang pertama tadi sudah ya, yaitu yang A itu beriman kepada Allah, dan yang di B-nya ini kita sub temanya yaitu tentang beriman kepada Rasulullah. Baik, Fadil akan share materinya dan kalian tolong perhatikan. Sebelumnya kita sama-sama buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini materinya anak Solehan Nawanur. Akan besar. Ya, untuk beriman atau rukun iman yang yang kita pelajari, yang pertama itu kita sudah ya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala terdapat di dalam rukun iman ke-6 itu kita sudah tuntaskan. Sekarang kita masuk ya materi, yaitu di subbab tema 2 juga masih ya, yaitu tema tentang beriman kepada Nabi dan Rasul. Ya, baik, selanjutnya beriman kepada Rasulullah. Bentar ya, biar tidak tertutup. Di antara manusia ada yang Allah jadikan sebagai utusannya di bumi, yaitu Rasul. Dan jadi utusan Allah di bumi itu namanya adalah seorang Rasul. Itu pembawa ajaran Allah untuk disampaikan kepada manusia. Ya, sampaikan manusia. Yang disebut dengan wahyu ya. Jadi wahyu Allah atau biasanya bisa disebut sebagai mukjizat. Manusia harus percaya atau beriman pada rasul-rasulnya. Mereka rasul-rasul itu terjaga dari kesalahan seperti Nabi Muhammad SAW yang digelarkan dengan namanya adalah Al-Amin, artinya terpercaya. Oleh karena itu manusia diwajibkan beriman kepada Rasul. Nabi Muhammad SAW itu adalah sebagai Rasul Allah ya, utusan Allah, dan termasuk Khatamul Anbiya ya, untuk para nabi. Jadi Rasul artinya itu utusan. Jadi Rasul Allah berarti utusan Allah. Beriman kepada Rasul Allah maksudnya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengangkat manusia yang dipilihnya untuk menjadi utusan yang wajib melaksanakan, menyampaikan wahyu pada umat manusia. Dia namanya seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, tentunya untuk menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan firman Allah ya, untuk menyampaikan hukum-hukum Allah, mengajari para pengikutnya kepada ajaran yang sudah Allah tetapkan bagi mereka. Di antara sekian juta manusia sepanjang zaman, Allah Subhanahu wa taala telah memilih dan menjadikan tidak kurang dari 120 nabi. Jadi nabi
yang kita ketahui yang 25 itu ya sebenarnya lebih dari 25 nabi. Tapi dari jumlah tersebut Allah memilih 20 nabi menjadi rasul ya. Namun bagi umat Islam hanya 25 nabi dan rasul yang wajib diimani ya. Jadi kita hanya wajibnya atau boleh mengetahuinya hanya 25 ya. Selebihnya itu sebagai informasi saja ya, atau supaya kita tahu ya, bahwa Nabi itu sebenarnya lebih dari 120 Nabi. Dan dari 25 Rasul tersebut Allah Subhanahu Wa Taala memberikan gelar yaitu Ulul Azmi ya kepada 5 Rasul. Siapakah saja? Yaitu ada Nabi Ibrahim ya, Ulul Azmi itu ya. Terus ada Nabi Musa ya. Terus ada Nabi Isa ya. Terus Nabi Muhammad termasuk dalamnya ya. Ulul Azmi ya, ada 5. Saya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad ya. Itu adalah nabi-nabi yang mendapat gelar Ulul Azmi. Terus selanjutnya adalah kita lanjutkan ini ada penggalan lagu ya, syair yang kita bisa nyanyikan bersama. Jadi liriknya lirik lagu Indung-Indung ya. Syairnya dibuat oleh Abu Rifki. Baik, cara nyanyinya ya, dengarkan dan boleh kalian ikuti. Ya tahu ya lagu Indung-Indung ya. Dung indung kepala lindung. Nah itu ya, itu syair yang seperti itu ya, yang dinyanyikan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Aku beriman kepada Allah, hanya Dia yang Maha Kuasa. Aku beriman kepada Rasul, pembawa risalah kebenaran. Diulang lagi 2 kali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Aku beriman kepada Allah, hanya Dia yang Maha Kuasa. Aku beriman kepada Rasul, membawa risalah kebenaran. Baik ya anak-anakku, dengan berakhirnya materi tentang beriman ya kepada Rasulullah ya, dalam tema 2 ini bahwa bab ini terkait kepada rukun iman ya. Pertama rukun iman kepada Allah, pertama yang keempat adalah iman kepada Nabi dan Rasul. Dan sekali lagi wajib bagi kita ya untuk beriman kepada Allah, karena Allah adalah zat yang telah menghadirkan kita semua alam semesta ini ya, baik yang ada di langit, di bumi, di lautan, dan juga Allah mengutus seorang Rasul ya, yaitu Nabi Muhammad salah satunya ya, Nabi Khatamul Anbiya. Wajib kita ikuti sunnah-sunnahnya, dan ada 20 Nabi ya, dan Rasulnya, dan ada 5 Nabi yang diberi gelar Ulul Azmi. Salah satunya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad ya. Itu boleh kalian ingat-ingat ya. Semoga dari pertemuan hari ini bisa
bisa kalian pelajari. Demikian ya pertemuan hari ini. Semoga tetap semangat ya dalam belajar. Ya, waktu terus berjalan, belajarlah dari masa lalu, bersiaplah untuk masa depan. Jadi itu inti dari belajar, berikan yang terbaik untuk hari ini. Ya, demikian Mas Soleh, tetap semangat ya. Follow PJJ. Ya. Ya, baik anak Soleh Nawanur, sedikit saja menambahkan dari ulul azmi tadi supaya kamu mudah mengingat ya. Barangkali nanti ada soal ya terkait dengan pertanyaan itu. Bisa disingkat dengan nama mimim, yaitu Nuh, Ibrahim, Isa, ya, Nuh, Ibrahim, Isa, ya, Isya, ya, dan Muhammad. Mimim. Nuh, ya, diulang lagi Nuh, Ni, I-nya adalah Ibrahim, M-nya adalah Musa, I-nya ada Nabi Isya, M-nya adalah Muhammad. Jadi itu tambahan, tetap semangat ya dalam belajar. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.